Penyebab yang paling umum petani terong ini merugi itu karena serangan namanya yaitu layu fusarium teman-teman atau jamur patogen. Ini tidak berkemungkinan terserang pada tanaman terong yang masih usianya kecil atau bahkan tanaman terong yang sudah usia produktif. Nah, ini biasanya ya terjadi pada musim hujan yang ekstrim atau ketika terong ini sudah mulai berbuah. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi apa saja penyebab terserangnya jamur fusarium pada tanaman terong, cara mengatasinya, dan gejalanya. Nah, oke, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate tentunya secara gratis. Ya, kesempatan kali ini sedikit berbagi tentang tanaman terong. Kebetulan kita sedang mengalami yang namanya serangan layu fusarium, dan alhamdulillah setelah kita melakukan riset dan juga sudah melakukan percobaan dan uji coba, sedikit membuahkan hasil teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbagi tentang serangan jamur patogen atau layu fusarium pada tanaman terong, gejalanya, dan cara mengatasinya. Jadi setiap penyakit pada tanaman itu ada sebab dan akibatnya teman-teman. Tentu kita bisa juga mengatasinya atau mengantisipasinya bahkan lebih dini atau lebih awal biar nanti kita tidak mengalami kerugian. Layu fusarium itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen atau jamur jahat. Yang ini biasanya menyerang tanaman terong, baik itu terong yang masih usianya muda atau yang sudah produktif. Nah, penyebab ini biasanya banyak sekali teman-teman, mulai dari kondisi tanaman, kondisi tanah, ataupun lingkungan. Nah, ini bisa kita atasi nanti tergantung gejala dan penyebabnya. Oke, kita akan langsung aja berbagai jenis atau penyebab layu fusarium yang terjadi pada tanaman terong. Yang pertama itu fusarium. Jamur ini biasanya menyerang pada akar dan batang teman-teman. Ini yang paling umum ya. Ketika akar sudah terserang atau batang yang sudah terserang, itu tidak susah untuk terselamatkan ya, karena ini sudah menyerang organ intimnya pada tanaman terong, sehingga nanti ini biasanya yang bisa kita lakukan itu membuang atau mencabutnya. Nah, jamur ini juga terjadi akibat struktur tanah yang terinfeksi. Jadi biasanya lahan itu juga bisa menyebabkan tanaman terong itu tidak tumbuh subur, bahkan terserang penyakit-penyakit seperti layu fusarium ini. Nah, tanah yang sudah terserang jamur atau infeksi ini biasanya itu terjadi karena pengolahan tanah yang tidak efektif ya, yang tidak sesuai dengan SOP. Sebelumnya biasa ya, kalau di sini sebelum kita menanam tanaman itu tanah kita olah terlebih dahulu, kita gemburkan lagi, kita kasih pupuk lagi, baru kita diamkan agar nanti amonia dan jamur-jamur parasit atau virus-virusnya mati sebelum kita mulai menanam ya. Penyebab yang lain teman-teman ya, penyebab yang lain itu biasanya terjadi karena suhu atau cuaca. Nah, layu fusarium ini terjadi biasanya pada cuaca yang ekstrim, musim hujan yang ekstrim. Ini menyebabkan tanaman itu kandungan nitrogennya terlalu tinggi dan juga memicu pembusukan pada batang sehingga jamur ini lebih leluasa untuk tumbuh ya. Nah, penyebab yang lain itu karena kerusakan akar itu sendiri ya. Kerusakan akar ini bisa terjadi karena ini ya teman-teman, nutrisi yang tidak tercukupi, cara tanam yang tidak sesuai. Biasanya kan cara tanamnya kalau tidak terlalu dalam biasanya itu akarnya keluar sehingga akarnya rusak teman-teman, dan memudahkan jamur ini menyerang tanaman pada terong kita ya. Jadi gejala-gejalanya nanti kita bahas juga. Nah, penyebabnya yang tadi
mulai dari karena lingkungan, karena faktor tanah, dan juga nutrisi. Ya. Nah, sebelum teman-teman mengalami serangan layu fusarium pada tanaman yang ekstrim, ya, ini sangat berbahaya karena biasanya layu fusarium ini menular ke tanaman-tanaman terong lainnya, sehingga satu kebun bisa hancur, teman-teman, ya. Nah, kita pahami gejalanya terlebih dahulu. Gejala awal itu biasanya daunnya menguning. Ya, daun terong terinfeksi layu fusarium itu biasanya menguning dan rontok. Ya, sedikit beda dengan kekurangan nutrisi. Atau gejala lainnya itu batangnya lemah. Nah, batang lemah ini biasanya karena sudah mulai membusuk, kekurangan nutrisi atau kandungan nitrogennya terlalu tinggi sehingga gampang sekali terinfeksi layu fusarium, ya teman-teman. Atau akar, ya, gejalanya yang paling berat itu akarnya sudah busuk. Ini sudah susah untuk diatasi, ya teman-teman. Ini biasanya risikonya tanaman terong mati. Nah, selanjutnya cara mengatasi layu fusarium, ya. Yang pertama itu sebelum teman-teman menanam tanaman, itu teman-teman bagusnya itu mengolah tanahnya terlebih dahulu. Digemburkan, dikasih pupuk kompos, karena pupuk kompos ini akan menetralisir tanah, dikasih kapur dolomit terlebih dahulu, teman-teman, dan juga dikasih pupuk ataupun nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman terong. Itu lebih bagus, dan didiamkan, ya, setelah kita olah tanah, didiamkan sebelum ditanam, didiamkan 1 atau 2 minggu, teman-teman, sehingga nanti kita bisa mengatur pH, mengatur kelembapan tanah itu sendiri, ya. Nah, ketika kita sudah menanam tanaman terong ini, itu kita melakukan perawatan menggunakan fungisida. Nah, lakukan penyemprotan secara efektif untuk pengendalian jamur ini mulai dari 15 hari setelah tanam, itu menggunakan fungisida untuk mengatasi jamur fusarium ini, teman-teman. Ya, penyemprotannya bisa 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Itu tergantung nanti gejala yang sudah muncul. Dan usahakan lingkungan ataupun tanahnya tidak tergenang air atau lembab, ya. Ini sangat memicu jamur, karena kalau jamur ini lebih cepat berkembang biaknya pada tanah yang lembab, ya. Selanjutnya itu kita menjaga tanaman itu nutrisinya terpenuhi. Kalau terong, masa pertumbuhannya itu memang membutuhkan nitrogen yang cukup tinggi, teman-teman. Tapi ketika sudah mulai masa berbuah atau produktif, usahakan nitrogennya sudah dikurangi. Tingkatkan yang namanya fosfor sama kalsium dan kaliumnya, teman-teman. Bisa menggunakan pupuk Fonska. Atau lebih bagusnya menggunakan pupuk kompos, sehingga bisa meningkatkan kesuburan pada tanah dan tanaman, dan juga mengurangi risiko infeksi.